Teman-teman, semua info ini baru masuk semalam, mari kita sama-sama dengarkan, nanti lanjut ke sesi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sesuai perintah dari pemangku program, RBS, tadi malam, bahwa pengumpulan dana perjuangan dari anggota KB Gian secara resmi sudah ditutup pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Karena itu, mulai saat ini kami tidak diperkenankan lagi menghimpun menerima kontribusi dana perjuangan, dan tugas kita membantu dana operasional program alhamdulillah sudah dianggap cukup selesai, karena hari ini dana program akan terrealisasi di rekening para perwakilan, koordinator, dan simpul anggota. Sedangkan untuk anggota dimulai pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2026. Dilakukan metode payroll, otomatis seperti sistem penggajian. Sehubungan dengan itu, selaku pribadi dan mewakili tim lapangan, pemangku dan pengurus program serta para sepuh pemilik kolateral, kami mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota KB Gian yang telah berjuang, bertungkus lumus siang dan malam dengan segala pengorbanannya, baik lahir maupun batin dalam membantu perjuangan yang sangat melelahkan ini, sekaligus menyusun 10 jari. Memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan salah selama menjalankan tugas amanah ini. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas kebersamaannya, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Koordinator Gian. Jika kita membaca pengumuman tersebut dengan cermat dan menggunakan akal sehat, maka ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian serius bagi seluruh anggota maupun masyarakat yang mengikuti perkembangan program ini. Pertama, penutupan pengumpulan dana perjuangan secara mendadak tepat pada pukul 23 WIB menimbulkan pertanyaan yang wajar. Mengapa pengumpulan dana baru dihentikan ketika sudah dinyatakan cukup? Apakah sejak awal memang sudah ada perhitungan yang jelas mengenai kebutuhan dana operasional, ataukah pengumpulan dana dilakukan selama masih ada anggota yang bersedia menyetor? Kedua, pernyataan bahwa dana program akan segera terrealisasi ke rekening para perwakilan, koordinator, hingga anggota melalui metode payroll seperti sistem penggajian tentu merupakan janji yang sangat besar. Namun publik juga berhak bertanya, apakah mekanisme tersebut benar-benar dapat dilakukan oleh sistem perbankan secara resmi tanpa adanya kontrak kerja, lembaga pemberi kerja, ataupun sumber dana yang jelas dan dapat diverifikasi. Dalam praktik sistem perbankan yang resmi, proses payroll biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan atau institusi yang memiliki hubungan kerja yang jelas dengan penerima dana. Oleh karena itu, jika sebuah program non-perusahaan menyatakan akan menggunakan sistem payroll massal kepada ribuan bahkan jutaan orang, maka hal tersebut secara logika perlu dipertanyakan keabsahan mekanismenya. Ketiga, ucapan terima kasih yang sangat panjang kepada para anggota yang telah berjuang siang dan malam dalam mengumpulkan dana operasional juga menjadi catatan penting. Sebab pada akhirnya yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, dari mana sebenarnya sumber dana utama program tersebut jika operasionalnya justru bergantung pada kontribusi para anggota? Keempat, penggunaan istilah-istilah seperti pemangku program, sepuh pemilik kolateral, manajemen treasury, hingga notaris seringkali terdengar meyakinkan bagi sebagian orang. Namun masyarakat juga perlu memahami bahwa penggunaan istilah yang terdengar resmi tidak otomatis membuktikan adanya sistem keuangan yang benar-benar sah atau diawasi oleh otoritas keuangan. Karena itu, sikap paling bijak bagi setiap anggota adalah tetap tenang, tidak terburu-buru percaya pada janji pencairan dana sebelum benar-benar melihat bukti nyata yang dapat diverifikasi secara langsung di rekening masing-masing. Jika memang dana tersebut benar-benar terrealisasi secara nyata dan sah, tentu semua pihak akan ikut bersyukur. Namun jika yang terjadi hanyalah pengulangan janji dan penundaan seperti yang sering terjadi dalam berbagai kasus program dana serupa, maka masyarakat harus mulai berani bersikap kritis dan tidak lagi terjebak dalam harapan yang terus diulur-ulur. Pada akhirnya, transparansi, bukti nyata, dan kejelasan sumber dana adalah 3 hal yang paling penting dalam setiap program keuangan. Tanpa itu semua, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan kredibilitas dan keberlanjutan program tersebut.